Berprofesi sebagai seorang seniman merupakan profesi yang sangat menyenangkan karena berarti kita memiliki jiwa seni sehingga pikiran dan hati kita selalu terhibur, selalu menyenangkan. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang seniman dan budayawan kawakan yang telah melahirkan banyak karya di studio seni yang Pak Anto bikin. Nah, ini adalah Pak Bambang Suryantoro. Pak Bambang Suryantoro ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat unik. Karena orang tuanya ini memiliki dua keinginan. Bapaknya ingin Pak Anto sebagai seorang seniman. Sementara ibunya ingin Pak Anto sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana Pak Anto ini menjalani dua keinginan orang tua yang berbeda ini? Iya, iya. Aduh, ini mengingatkan otak kiri saya jadinya. Jadi waktu saya kecil itu memang ayah saya itu seniman tari ya. Tapi kebetulan dia juga kuliah di UGM. Nah, dia kepengen anaknya menjadi seniman. Nah, sementara saya itu ingin menjadi pemain bola. Indonesia Muda masuk, jadi ada barter. Nah, kalau mau main bola masuk Indonesia Muda harus menjadi seniman, latihan di Taman Ismail Marzuki. Begitu saya oke, ada kendala. Ibu saya, loh kenapa harus jadi seniman? Enggak, anak saya mesti jadi pendidik Pak, maksudnya gitu. Pak, udahlah kita jadi pendidik. Karena kebetulan ibu saya itu tinggal di belakang Kabupaten Rembang, jadi RA Kartininya kan kuat ya sekolahnya. Jadi nanti pertentangan kalau bisa jadi pendidik. Nah, satu sisi saya sering diledek sama teman-teman nih. Kalau kita bapaknya penari wayang orang, weh anak wayang. Kebetulan saya panggilan sehari-harinya Anto. Saya ada ide. Oh iya, biasanya kan seorang anak malu kalau diledek ya. Anaknya orang wayang. Udah semenjak itu saya bilang, iya saya Anto Suhartono, karena bapak saya namanya Suhartono. Anto Suhartono. Ya saya. Jadi dari kelas kecil dari SD, teman-teman main bola itu ya gitu. Oh iya Anto anaknya Suhartono. Nggak apa-apa diledek, saya senang. Itu. Jadi dari tahun 75 itu saya masuk ke Taman Ismail Marzuki karena ayah saya banyak berkecimpung di Taman Ismail Marzuki. Dia itu ternyata bukan hanya seniman menurut hemat saya. Dia lebih mengorganisasi bagaimana kesenian itu bisa maju, terutama Indonesia, terutama budaya Jawa. Jadi wayang orang, namanya grupnya wayang orang wayang orang Jaya Budaya itu didirikan oleh salah satu pendirinya adalah Pak Jaya Kusuma. Jadi seniman gondrong, rambutnya itu ada di tim, gondrong sekali. Tapi dia menggabungkan konsep, yaitu kebetulan ada seniman itu ada yang dari Jogja, ada yang Solo. Dari Jogja itu ada, saya selalu manggilnya Om Karjono ya, almarhum. Dia dosen IKJ saat itu. Terus juga ada Om Sentot ya dari Solo, dan juga itu ada Om Sardono yang tariannya bagus segala macam. Ini 3 orang sangat hebat saat itu. Tapi ayah saya dia banyak bicara kalau mau pementasan dengan Pak Jaduk, bagaimana mengkonsep sebuah pertunjukan. Nah, artinya dengan mengkonsep sebuah pertunjukan itu kan harus banyak diskusi. Sementara kalau sering ke tim, ibu saya menentang. Seniman nggak ada uangnya. Wah, wajar ya karena kehidupan di Jakarta itu sangat sulit. Tapi gimana akal orang tua saya, bapak ini mengajak saya ke tim. Jadi kan ada peluang waktu. Jadi saya diajak. Jadi itulah intinya. Dengan diskusi itu, wah, saya itu kalau habis pulang latihan di teater saya, kebetulan teater Adinda ya. Setiap pulang latihan kok nggak langsung pulang. Tapi langsung dulu di tim itu ada mes untuk para seniman, untuk anggota Dewan Kesenian Jakarta, itu ke rumahnya.
Waduh, masih kecil, nggak pulang buru-buru, tapi saya dijamin makanan dulu di mie gondang dia. Wah keren, dikasih Mentos. Nah, dia diskusi tuh. Nah, di dalam diskusi itu setiap sore, tapi kalau saya latihan dia juga ke sana. Itu kalau malam saya ngelihat kalau udah mulai maghrib itu pinter. Kok ada seniman di meja belajar pakai templok, kan udah kayak orang pendidik tuh kan. Wah, ini seniman nggak sembarangan nih, karena dia hebat. Kebetulan dia juga pengajar ATNI setahu saya, Akademi Teater Nasional Indonesia. Dari situlah ayah saya ngobrol, tapi anehnya setiap ayah saya ngobrol itu kan kita pulang nih. Berapa hari kemudian saya ke tempat mbah saya. Mbah itu sama seperti Mas Akib ini. Dia salah satu redaktur majalah, koran saat itu, cukup ngetop lah. Saya nggak tahu tuh korannya apa, tapi yang kecil yang jelas banyak tuh majalah. Dia itu ngobrol sama dia. Oh ternyata kalau yang diomongin itu ternyata sebuah pertunjukan sehebat apapun kalau nggak ada yang beritakan nggak bakal bagus. Nah akhirnya dari sana mereka bicara harus menemukan pembicaraan itu menemukan orang pimpro, pimpinan produksi yang harus bisa bagus. Ketemulah yang namanya Aji Damai. Aji Damai itu orang hebat. Bapaknya orang Prancis ya, keturunan Prancis. Benar-benar hebat untuk mengelola kebudayaan. Nah, dari situ setelah pimpro itu dia bergabung mengajak Iwan Tirta. Iwan Tirta itu kan tahu kan gitu ya, batik yang sangat terkenal. Nah, jadi kesenian Jawa ada batik, mau nggak mau kan orang luar negeri nonton. Dan ini salah satu fenomenal. Nah, kebetulan ini di Jakarta juga ada wayang orang Barata. Itu digabung juga. Nah, konsep ini yang menurut saya punya menarik. Dan ayah saya orang di belakang layar, nggak perlu tampil. Dia seneng, hobi. Dan karena dari kuliah, dari dulunya mungkin sebelum kuliah juga, sampai dia nggak lulus, ya kesenian lah kehidupannya. Nah, sementara ibu saya yang dijodohkan ya saat itu melihat kehidupan seniman itu sangat berat saat itu. Seniman nggak seperti sekarang bisa, wah dulu benar-benar kehidupan orang lagi sakit gigi, istri sakit gigi, dia tetap latihan. Kan banyak kan latihannya. Kalau pentas itu kan banyak latihan. Nah, disitulah ibu selalu melarang. Tapi akhirnya saya berpikir, menuruti kedua orang tua itu jalan tengah yang terbaik. Jadi ketika saya berpikir saat itu, boleh saya seniman, tapi kalau bisa saya seniman juga harus bisa mendidik. Itu. Jadi saya mencari pola, masih kecil ya, setelah gede saya temukan, oh harus ketemu caranya bagaimana. Nah, disitulah akhirnya dari tahun 1975 saya di Teater Indra sampai SD, SMP, SMA, saya di SMA 6 ya, SMP 13. Pas kuliah masuk tingkat 1, tingkat 2 ini dihukum. Waktu saya kuliah di tingkat hukum, kadang ngikutin ibu kan, ya oke. Saya nggak bisa jadi dokter sama bapak, komprominya oke masuk kuliah hukum. Tapi begitu saya masuk di hukum, kan harus sebaiknya berpolitis, praktis ya kan. Tapi salah satunya saya nggak bisa ikut itu karena kebetulan organisasi itu cukup keras. Ya udah saya ngalah. Tapi kalau tidak boleh berorganisasi salah satu itu, ya udah salah satunya saya kembali ke seniman ngikutin bapak. Ya udah saya kembali ke seniman. Tapi kenapa saya kembali ke seniman? Karena ketika saya belajar di tingkat 2 hukum itu, saya melihat ada mata pelajaran hukum perlindungan anak. Nah, hukum perlindungan anak itu salah satunya membahas perlunya undang-undang perlindungan anak, karena itu belum ada sama sekali. Jadi saya bersama dosen saya Pak Adit Gosita, ya saya banyak diskusi, bikin seminar, ya saya ajak segala macam, karena saya setiap pentas itu saya ngajak untuk diskusinya, untuk seminar-seminarnya. Dan akhirnya setelah sekian tahun, betul undang-undang perlindungan anak itu bisa terwujud tahun 2002. Nah, itu yang paling menarik. Jadi beban saya bahwa mengikuti orang tua dan jiwa pendidik itu bisa saya lakukan. Dan kebetulan
ketika saya tahun 85 itu akhirnya saya menemukan, karena kalau mendidik itu kan harus usia yang matang. Di Teater Adinda itu suatu saat pimpinan saya Yosua Maruta Effendi itu tiba-tiba dia balik kampung. Nah, saya diamanahkan untuk memegang ini. Nah, ya itulah saya jalan, dari situlah pergerakan saya ngikutin orang tua laki terus, dan saya dibantu sama dia. Ya dikenalkan dengan ya lingkaran-lingkaran yang cukup banyak, karena dulu kan IKJ, sebelumnya namanya LPKJ, banyak juga membantu lingkaran-lingkaran itu. Jadi dulu kebetulan saya menyebutnya Mbah ya, kayak Umar Khayyam itu kan rektor pertama. Ya itu salah satunya udah kita bicara tentang kesenian, tapi saya nggak ngerti waktu masih kecil. Setelah gede baru saya tahu, oh iya ya, ternyata seniman itu nggak sekedar pentas, tapi mikir juga itu loh. Jadi keinginan ibu untuk menjadi ibu bisa, dan akhirnya saya mengajar. Di tahun 85 itu bagaimana? Memikirkan menjadi pendidik, ternyata saya menemukan sebuah peristiwa. Di dalam hukum perlindungan anak, ya perlunya hukum perlindungan anak itu ada akibat karena anak menonton film sehingga membunuh teman sebayanya. Ini sangat fenomenal saat itu. Nah, ketika membunuh teman sebayanya, negara terkaget-kaget. Wah, kenapa ini? Sehingga saat itu harus dihukum atau tidak. Nah, kebetulan hakimnya adalah Bisma Siregar, dosen saya juga hukum Islam. Dari situ saya mendapat tahu bahwa sebenarnya anak itu jangan dihukum, tapi diasuhlah oleh negara. Yang bertanggung jawab di bidang perfilman adalah ketua LSF saat itu Pak Sumarjono. Nah, itulah mulai. Tapi saya berpikir, kenapa sampai anak itu membunuh pengaruh film Indonesia loh ini. Oh ternyata di dalam jiwa mendidik itu saya ketemu caranya, bahwa teater itu bisa menjadi lab saya, laboratorium hukum saya. Jadi saya menemukan, belum tentu benar ya, tapi ini kebiasaan yang saya ulang-ulang dari pendapat. Jadi anak itu 0 sampai 5 itu terbagi. Otak kanannya masih imajinasi, terus ingin menyelidiki, ya, terus ingin menjadi. 0 sampai 5 ini kalau kita presentasikan ada 50% otak imajinasi. Maka kalau anak kecil main mobilan atau main boneka itu kan terjadi. Itu 50%. Sementara ingin menyelidikinya masih 30%. Nah, otak kirinya ada 20%. Tapi begitu usianya 5 sampai 10 terjadi perubahan, yaitu otak imajinasinya, keinginan berimajinasi turun menjadi 30%, tapi ingin menyelidikinya menjadi 50%. Otak kirinya masih belum bekerja dengan, karena masih merekam, masih 20%. Yang terjadi adalah pada usia 10 sampai 15 ini yang menarik. Sangat menarik, karena apa? Otak ini untuk berimajinasinya turun menjadi 20%, menyelidikinya menjadi 30%. Nah, otak kirinya mulai nih ingin menjadinya 50%. Kenapa? Kalau kita mendidik anak, tiba-tiba anak kita usia mulai SMP kan terjadi berontak atau ada puber segala macam, kan selalu melawan orang tua. Nah, disitulah. Jadi kalau kita didik anak itu dengan kasih sayang, maka otak kirinya merekam. Dia tidak akan menentang. Nah, kalau ini tidak menentang, ya terjadi hal-hal yang tidak keinginan seperti peristiwa akibat film itu. Dari situ saya belajar. Lalu saya terapkan, saya latihan di Teater Adinda tahun 1985 itu sampai akhirnya saya memegang, dan konsep itu ada. Ternyata konsep itu bukan saya sendiri, saya belajar di Froebel, seorang pendidik dari Jerman. Nah, itulah yang menarik. Kenapa? Ya inilah, karena basic psikologi harus benar kita pelajari sedikit demi sedikit. Nah, itulah awalnya. Jadi saya juga tidak mengkhianati ibu saya, tapi saya juga menuruti kata ayah saya gitu. Jadi Bapak menjalani hidup sebagai seorang seniman itu dari kecil berarti Pak ya? Betul. Sampai umur? Sampai 50-an lah. 50-an. Artinya, kalau sekarang usia Bapak ini 5 berapa Pak? 56 mau ke 57. 56 ke 57. Artinya hampir sepanjang usia Bapak ini dihabiskan sebagai seorang seniman Pak. Betul. Meskipun yang sekarang ini juga mengikuti juga apa kata ibu, keinginan ibu menjadi seorang pendidik. Nah Pak, sebagai seorang seniman itu biasanya orangnya kan egois Pak.
banyak juga yang, mohon maaf, ada juga lah ya, nggak semuanya ya, ada yang abai terhadap misalnya keluarga atau teman dan sebagainya. Seperti apa Bapak? Ya, saya menyikapinya gini. Kadang-kadang begitu kita imajinasi itu 0 sampai 5 kan, wow, keinginan kita gini-gini. Itu ego masih tinggi. Tapi ingatlah dengan 0 sampai 5, 5 ke 10, 10 ke 15 kan udah terjadi penurunan. Semakin dewasa imajinasinya nggak ada. Emang seniman itu tinggi. Nah, sebetulnya pada usia itu kenapa? Kita ingin menyelidiki, ingin menjadi mulailah berempati. Karena masa berempati ada. Akhirnya kita sadar bahwa kehebatan seniman itu bukan tunggal. Kelompok. Ayah saya udah membuktikannya. Organisasi walaupun dia tidak terkenal, tapi dia di belakang konsep semua itu. Kebetulan ayah saya juga pintar. Kenapa? Dia bekerja di dinas kebudayaan. Ya, di dinas kebudayaan yang penting kebudayaan itu maju. Nah, ini yang jarang orang pikirkan. Jadi saya mendapat file-file di rumah dari ayah saya, misalnya teater koma yang ngetop itu kenapa sampai dilarang tuh sampai bisa. Saya banyak belajar. Ayah saya ngurus. Terus bagaimana kalau kita ngeliat ya, ada Taman Ismail Marzuki, ada gedung kesenian. Dulu ada namanya Prince Park atau Lokasari yang terus hilang. Nah, tempat-tempat ini tempat hiburan. Nah, bedanya Taman Ismail Marzuki dengan gedung kesenian itu yang mulai negara pikirkan saat itu menjadi pusat kesenian adalah Taman Ismail Marzuki. Itu ada SK-nya emang. SK tahun 68. Jadi gubernur dalam hal ini akan dibantu oleh para seniman yang mereka terdiri dan dijadikan anggota Dewan Kesenian Jakarta. Kenapa negara membutuhkan? Karena sebagai pusat ibu kota. Jadi tim itu bukan untuk Jakarta, tapi ibu kota untuk seluruh Indonesia. Barulah nanti dibentuk Dewan Kesenian yang lain. Jadi banyak siapakah anggota Dewan Kesenian yang ngetop salah satunya? Ya, pastilah kita tahu. Presiden pun pernah dari sini. Siapa itu? Gus Dur. Itu anggota Dewan Kesenian Jakarta. Dan semua pemikir-pemikir itu juga banyak dari kegiatan yang ada di tim. Gitu. Pak Anto ini kan sudah menjadi seorang seniman, tapi Pak Anto juga belajar hukum dan saat ini menekuni di dunia hukum. Apa Pak motivasi Bapak menjadi seorang ahli hukum, Pak? Ya, karena usia, sekarang saya nggak mau sebut usia tua tapi usia senior. Makin kita tua, ibarat organisasi kita menjadi steering committee. Pemikiran kita yang jalan. Ketika kita muda kita berbuat, mencontoh, berbuat. Tapi kita semakin dewasa kita punya pemikiran. Kan tadi otak kita udah mulai didominasi otak kiri adalah ingin menjadi, kita udah merekam semua apa yang. Nah, kalau sudah merekam ya baiknya disalurkan. Karena kalau kita menyalurkan maka akan A1, A2, A3 akan muncul. Dan disitulah akhirnya saya tidak pernah saya ingin menjadi orang top, enggak. Tapi saya banyak peduli dalam bidang anak-anak. Dulu ketika saya pemain anak-anak, saya pemain film ya. Kalau syuting itu jam sekolah pun dihantem. Kecuali anak-anak yang udah ngetop. Kayak dulu Ria Irawan kan juga dari Teater Adinda tuh. Dia orang-orang hebat lah, bisa karena bapaknya pernah produser, ibu film, dia bisa. Tapi akhirnya kita udah datang duluan, nunggu dia datang. Nah, itulah Dina Mariana itu juga sama lah sama kita, cuma beda sanggar aja. Nah itulah dari situ saya berpikir gimana caranya ketika saya nanti besar saya punya sanggar, atau paling enggak jangan sampai sanggar saya mengikuti kemauan produser. Kita yang harus menjadi sendiri. Nah makanya semenjak saya gede itu, walaupun saya teater anak-anak harus berbadan hukum. Saya bikin tuh badan hukum. Nah dengan badan hukum bisa kerjasama dengan siapa aja. PT kan bisa kemana-mana. Kalau sekarang yayasan bisa kemana-mana. Tapi kalau cuma sanggar aja atau teater aja nggak akan ada badan hukumnya, sulit. Dulu ya. Sekarang udah banyak. Dan teman saya yang cukup hebat adalah misalnya Aditya Gumai. Itu udah sanggar yang ber-PT juga. Nah, itu lingkaran kita bisa menjadi besar ya karena pemikiran kita bersama-sama. Aditya Gumai itu kebetulan wartawan di ISIP. Jadi gabungan, saya kan mengikuti ayah saya saja.
ayah oke seniman, tapi kita juga punya teman-teman seniman. Dan yang hebat itu biasanya wartawan karena dia fleksibel. Kemana-mana dia bisa dan orangnya humble. Nah itu yang terjadi. Jadi saya akuin kehebatan itu bisa terjadi bukan karena kita, tapi lingkaran kita itu akan lebih menarik. Gitu. Dan dengan Bapak belajar hukum ini, apa hubungannya dengan seniman ini Pak? Ya tadi, karena akhirnya kan saya tahu bahwa peristiwa ketika saya belajar tentang perlunya hukum perlindungan anak, kan ada anak membunuh teman sebayanya di usia itu kan 14 tahun. Jadi saya ketemukan, oh ya benar, di usia 14 tahun ini sebetulnya 10-15 itu adalah masa-masa pemberontak. Jadi karena saya mencoba menggabungkan ilmu pendidikan, maka saya amati kenapa bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Nah solusinya adalah ketika saya mengajar anak-anak itu, saya selalu mengajarkan anak-anak duduk lingkaran, melingkar. Nah, kalau orang teater tuh habis melingkar, maksudnya prep, merem, tutup mata segala macam. Tapi saya mulai meninggalkan. Saya duduk melingkar, saya ajak diskusi bahwa kita ini adalah lingkaran. Tapi untuk itu harus ada satu mendengar. Jadi ada titik vulgarnya kan, sentral vulgarnya. Nah, ini masuk ke tengah ini atau dia juga bisa di posisi lingkar ini. Kalau di dalam hukum namanya ubi ius ubi societas, di mana masyarakat ada secara hukum dan terjadi primus inter parus. Kita akan menjadi pemimpin. Kalian itu semua pemimpin, saya bilang. Kenapa? Paling nggak pemimpin rumah tangga. Ibu juga akan menjadi ibu rumah tangga. Jadi itulah konsepnya, berorganisasi, karena keluarga adalah keluarga Bati itu organisasi yang terkecil. Iya. Kalau kita organisasinya bagus, ya bisa. Lingkarannya bagus, ya bisa. Jadi itulah. Nah, terus untuk supaya anak-anak itu tidak keras segala macam kan banyak tuh udah latihan, dia ribut dengan ibunya dan segala macam. Saya panggil tuh. Nah, saya selalu komunikasi dengan orang tua kayak POMG lah sekolah. Maka saya bilang, nak, ibu begini, kamu kelakuannya begini. Sekarang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mau nurutin kakak nggak? Coba, barulah kita mulai menceritakan sedih loh kalau misalnya nggak ada. Nah, tapi udahlah, kalau kesedihan itu jangan. Sekarang kita bangun yang positif aja. Apa yang positif? Coba kamu berikan air minum setiap pagi. Kalau selama 20 kali kamu melakukannya dengan ikhlas, apa nanti buktinya? Itu kan tugas anak. Nah sekarang orang tuanya bagaimana? Bu, tolong sebelum tidur dekap anak itu, bilang terima kasih apa yang dia lakukan tadi pagi. Terus palanya sampai dia tidur. Syukur-syukur bisa mendongengkan. Nggak usah pakai ngomong, pelukannya udah cukup. Itu dilakukan 20 kali. Dan ternyata itu dahsyat hasilnya. Jadi saya latihan di teater itu saya menemukan. Jadi bukan sekedar, oh ternyata yang tadinya saya berimajinasi dari pengalaman terus ingin menyelidiki, oh ketemu akhirnya, oh kuncinya di sini. Belum tentu benar karena tidak ada yang absolut ya, nisbi semua. Tapi paling nggak itu menjadi pegangan. Saya perkuat dengan ya kayak sekarang ini mungkin banyaklah para psikolog yang lebih pintar. Tapi sekarang saya juga akhirnya mengajar untuk orang-orang bank ya segala macam. Itu kan ada teorinya NLP, bagaimana orang itu berbohong. Ini menarik. Nah itu sangat sesuai dengan sekarang hukum yang saya dapat. Nah sekarang Bapak juga membuat studio seni dengan nama Narogong Wood. Maknanya apa ya Pak? Nah itu ya. Dulu otak lagi imajinasi. Saya pengen ada Bekasi Wood. Tapi Bekasi Wood itu setelah kita diskusi kurang keren namanya. Akhirnya saya melihat, kan saya masih ingat ada jalur utara, ada jalur selatan. Di mana titik ketemunya? Nah kebetulan saya tinggal di Lumbu Utara Raya. Jalannya itu di seberang utamanya itu namanya Jalan Narogong. Nah Narogong ini menyatukan nih utara selatan. Nah ini menarik bagi saya. Ada perjalanan orang ke utara, tapi kalau mau ke Bogor juga bisa lewat sini karena jalur selatan. Nah ini yang saya pakai. Nah Narogong Wood ini apa? Kalau tadinya saya anak-anak, saya meningkatkan keluarga, meningkatkan potensi semuanya. Saya bersama teman saya, kebetulan ada Bu Biwi ya, dia itu meningkatkan nanti ada seni budayanya, ada kulinernya, semua kayak gitu.
nanti saya serambah lagi dengan tadi ada kayak podcast semacam ini, semuanya banyak. Ada seminar segala macam, ada pokoknya potensi wilayah itu kita naikkan. Iya. Tapi bukan karena saya, tapi karena lingkaran itu tadi. Gitu. Terima kasih sekali Pak Bambang Suryantoro, atau juga bisa dipanggil Pak Anto Soehartono, Pak ya. Iya, Iya. iya. Atas waktunya sudah berbincang-bincang melalui mediasi channel malam ini. Iya. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman hasil perbincangan saya dengan Pak Bambang Suryantoro. Ternyata menarik. Beliau ini dibesarkan oleh orang tua yang dua keinginan. Satu tadi di bidang seni, satu lagi seorang pendidik. Namun Pak Anto ternyata tidak memilih salah satunya, tapi dua-duanya juga dijalani. Juga seorang seniman, juga seorang pendidik. Dan untuk melengkapinya, Pak Anto saat ini juga belajar hukum dan akhirnya menjadi seorang lawyer. Nah, apa tujuannya? Supaya apa yang dilakukannya ini terhindar dari masalah-masalah hukum. Makanya beliau ini adalah belajar hukum. Begitu. Dan sekarang beliau ini membuat studio seni dengan nama Narogongwood. Demikian saja liputan kali ini. Sampai berjumpa kembali di liputan-liputan media channel yang akan datang. Salam budaya. Salam budaya.